Jebakan. Pada dasarnya jawabannya adalah mereka salah satu hewan paling gila yang pernah kalian lihat. Aku langsung memasukkannya ke dalam kandang kecil yang aku buat khusus. Kalian tahu mereka disebut laba-laba pintu jebakan karena mereka membangun pintu jebakan. Selama beberapa jam mereka menggali lubang di tanah, lalu melapisi bagian dalamnya dengan sutra khusus yang mereka hasilkan yang memungkinkan lubang itu berubah menjadi pintu jebakan yang fungsional dan bisa mereka gunakan untuk mengejutkan mangsanya. Dan meskipun aku tidak sempat melihat punyaku membangun pintu jebakannya, keesokan paginya aku kembali dan menemukan area ini tampak cukup berbeda. Berdasarkan lumut yang mencurigakan dan kabel jebakan dari sutra ini, aku yakin si laba-laba memasang pintu jebakannya di sini. Jadi aku menduga jika aku memasukkan jangkrik, laba-laba itu akan melompat keluar dari pintu jebakan untuk memakannya. Segera saja jangkrik itu mulai berjalan berkeliling. Kandang ini tidak terlalu besar, jadi tidak butuh waktu lama sampai jangkrik itu berada tepat di samping pintu jebakan. Sekarang kalian lihat garis-garis sutra ini? Seperti yang kukatakan tadi, ini adalah kabel jebakan yang terhubung langsung ke tempat laba-laba itu berada. Jadi jika sesuatu menyentuh salah satu kabel ini, laba-laba itu akan secara instan tahu persis kemana harus menyerang. Guys, keren banget kan kalau bisa lihat itu? Dan gak lama setelah itu, jangkrik itu berjalan di atas pintu jebakan menuju kabel dan jangkrik itu sekarang sudah hilang. Lihat tayangan ulangnya. Ya ampun, fakta bahwa laba-laba itu lahir dengan kemampuan untuk tahu cara melakukan ini sangatlah gila. Emang pada dasarnya lahir untuk menjadi seorang pemburu handal ini. Dan jika kalian pikir itu keren, sambil menunggu laba-laba penenun bola sutra emas kita membuat jaring terkuat di dunia, aku masih punya lebih banyak pertanyaan laba-laba seru dengan yang berikutnya adalah, bisakah laba-laba berjalan di atas air? Ya, kalian mungkin berpikir, nggak mungkin lah Tera Hijau. Jika laba-laba berjalan di atas air, ia pasti terjatuh dan tenggelam. Tapi aku rasa aku benar-benar menemukan spesies laba-laba yang sebenarnya bisa berjalan di atas air. Dan aku dengar mereka juga bisa melakukan banyak hal gila lainnya. Jadi aku membangun lingkungan yang sempurna dengan area air dan daratan untuk memulai eksperimen ini. Sekarang aku melepaskan laba-laba itu dengan